Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Khalifah Al-Amin. Saya dari kelas Fikih C akan menjelaskan tentang thaharah dan najasah. Menurut bahasa, thaharah itu bersuci atau bersih. Sedangkan menurut istilah, thaharah itu bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil dan suci dari najis yang meliputi badan, tempat, pakaian, dan benda-benda yang terbawa oleh badan kita. Pembagian thaharah ada dua. Yang pertama thaharah lahir dan yang kedua thaharah batin. Maksud dari thaharah lahir ini, kita menyucikan diri dari hadas atau najis yang dapat hilang dengan cara dicuci menggunakan air mutlak dengan cara berwudu, mandi, atau tayamum jika tidak ada air. Yang kedua thaharah batin. Maksud dari thaharah batin ini, kita membersihkan jiwa kita dari perbuatan dosa seperti rasa iri, rasa dengki, sombong, dan lain-lain yang berhubungan dengan jiwa kita. Selanjutnya, hal-hal yang mewajibkan untuk thaharah. Yang pertama, apabila kita terkena najis atau hadas, kita wajib untuk thaharah. Yang kedua, apabila kita mau melaksanakan ibadah, kita harus thaharah terlebih dahulu agar ibadah kita diterima. Tidak semua ibadah harus melakukan thaharah terlebih dahulu. Ada ibadah yang tidak perlu thaharah seperti sedekah, kita membaca sholawat, itu kita tidak perlu thaharah terlebih dahulu. Dalam berthaharah atau bersuci, kita tidak hanya bisa menggunakan air saja, tetapi kita juga bisa menggunakan benda-benda lainnya seperti kayu, batu, tisu, atau benda-benda lain yang suci yang dapat menggantikan air. Benda-benda tersebut boleh digunakan apabila kita kesulitan dalam mencari air. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam air yang dapat digunakan untuk berthaharah. Yang pertama, air mutlak atau air suci yang menyucikan. Contohnya seperti air sumur, air sungai, air laut, dan lain-lain, masih banyak lagi. Yang kedua, air suci tetapi tidak menyucikan. Air tersebut memang suci, tetapi jika digunakan untuk bersuci, air tersebut tidak dapat menyucikan. Contohnya seperti air kopi, air teh, air sirup. Yang ketiga, air musyamas atau air makruh untuk digunakan bersuci. Contohnya seperti apabila kita meletakkan air di bawah panasnya terik matahari, sehingga membuat air tersebut sangat panas jika digunakan untuk berwudu atau mandi, maka hukumnya tersebut adalah makruh untuk digunakan. Yang keempat, air mustakmal atau air yang telah digunakan untuk bersuci. Yang kelima, air mustanajis atau air yang terkena najis. Ada beberapa hikmah dari berthaharah atau bersuci ini. Di antaranya yaitu berthaharah ini dapat menjaga kemuliaan umat Islam. Karena watak manusia itu condong pada kebersihan, senang berkumpul, senang duduk-duduk di tempat yang bersih. Dan apabila kita dalam keadaan kotor atau dalam keadaan terkena najis, otomatis orang lain itu tidak mau duduk-duduk sama kita atau dekat-dekat sama kita. Selanjutnya, yaitu berthaharah itu dapat menjaga kesehatan. Karena kebersihan itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan kita terhindar dari penyakit. Selanjutnya, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci. Kita kan dalam beribadah seperti sholat itu diwajibkan untuk berthaharah atau bersuci terlebih dahulu. Karena Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Najasah atau najis menurut bahasa artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah Islam, najis itu adalah sesuatu yang kotor dan menjadi penghalang sahnya sholat tanpa ada hal yang meringankannya. Ada 3 pembagian macam-macam najis. Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Najis ini tergolong najis yang ringan.
Contohnya seperti air kencingnya bayi laki-laki yang belum genap berusia 2 tahun dan dia itu belum pernah makan apapun kecuali dari ASI ibunya. Cara membersihkan najis ini cukup dengan membersihkan air ke najis tersebut, itu sudah dapat menyucikannya. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Najis ini tergolong najis yang sedang. Contohnya yaitu keluarnya kotoran dari dua jalan yaitu kubul dan dubur. Cara membersihkan najis ini yaitu dengan cara berwudu atau dengan cara mandi. Jika tidak ada air, jadi mandi atau wudunya itu dengan cara bertayamum. Yang ketiga yaitu najis mughaladah. Najis ini tergolong najis yang berat. Contohnya yaitu najisnya anjing atau babi atau sebangsanya itu termasuk golongan najis yang berat. Cara membersihkannya yaitu dibilas sebanyak 7 kali usapan, dan salah satu usapan itu harus menggunakan tanah. Entah itu di usapan kedua, ketiga, keempat, atau yang terakhir, itu terserah. Yang penting dalam 7 kali usapan itu salah satunya harus ada yang menggunakan tanah. Itu cara membersihkan najis mughaladah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.